Hei, saya ingin menyambut Anda di renungan harian hari ini. Kami punya renungan hebat untuk Anda. Ini adalah salah satu mata pelajaran favorit saya yang akan kita bahas. Saya ingin kita langsung menuju ke renungan pengabdian. Ada begitu banyak dalam Alkitab yang sangat kaya dan penuh dengan kehidupan dan pemberi kehidupan. Dan saya mencintai seluruh Alkitab, tetapi ada sejumlah ayat yang benar-benar spesial bagi Anda. Karena saat Tuhan berbicara ke hatimu tentang masalah tertentu, keluar dari lorong, itu jadi sangat spesial bagimu. Dan ada satu bab tertentu yang sangatlah berarti bagi saya, yaitu Keluaran pasal 33 ini. Dan alasan itu sangat berarti bagi saya. Ya, ada begitu banyak alasan, tetapi itu berpusat pada ibadah dan doa dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Ada banyak kebenaran dalam bagian itu yang membantu kita mengenal cara berjalan bersama Tuhan, melihat kebangkitan rohani, dan cara membimbing orang lain. Maksud saya di dalamnya ada banyak hal, namun ada satu hal dalam bab tertentu yang sangat menyentuh saya, yang Tuhan gunakan dalam hati dan kehidupan saya. Dan aku akan memberitahu kamu apa itu. Musa, pria Tuhan, masuk ke tenda pertemuan dan akan bertemu Tuhan. Dan ketika dia akan bertemu Tuhan, semua orang Israel masuk ke tenda mereka dan bertemu Tuhan. Dan saya katakan itu tanda pemimpin spiritual. Saat bertemu Tuhan dan orang sekitar bertemu Tuhan, itu terjadi saat mengenal, berjalan bersama, mencintainya. Tetapi banyak hal lain yang terjadi. Tetapi setelah pertemuan ini dengan Tuhan, ada sesuatu yang sangat spesial yang terjadi. Musa berbicara dengan Tuhan, inilah yang dia katakan. Tuhan memakai ini untuk menyentuh hatiku. Dia mengatakan ini. Dia berkata, Tuhan, saya tidak ingin meninggalkan tempat ini kecuali saya tahu bahwa kamu akan pergi bersama saya. Banyak orang bertanya, Sami, berapa lama Anda harus berdoa? Berapa lama waktu doa yang Anda perlukan? Doa bukan sebuah ritual dengan begitu banyak menit atau kali sehari. Doa adalah bertemu Tuhan, masuk dengan hati bersih, transparan, rendah hati, berkata, Tuhan, aku membutuhkan-Mu, mencari rupanya. Itulah yang dimaksud dengan doa, persekutuan dua hati. Tapi saya akan beritahu Anda berapa lama Anda perlu tinggal sampai Anda tahu. Ketika Anda meninggalkan tempat itu, Tuhan akan pergi bersama Anda. Itu kata Musa. Itulah yang diketahui Musa. Dan Musa tahu dia tak bisa berbuat apa-apa sendiri. Saya memberitahu Anda, saya melihat kehidupan saya, dan saya cukup tua sekarang untuk dapat melihat kembali kehidupan saya, dan melihat beberapa hal yang telah terjadi, Tuhan gunakan dalam hidup saya. Dan saya melihat beberapa momen penting. Salah satu momen penting pertama adalah ketika saya pertama kali menjadi Kristen. Saya mulai bertemu beberapa orang lain di gedung pemerintah negara bagian di Baton Rouge, tempat saya dibesarkan. Kami akan bertemu, berdoa, dan mencari Tuhan bersama. Saya adalah Kristen baru. Saya tak tahu banyak, tapi saya ingin beritahu Anda, itu pola hidup saya. Pola itu, sebelum apa saja, berdoa dan cari wajah Tuhan. Saya memikirkan waktu lain saat pergi jadi pendeta di Jerman. Saat itu, hal pertama Tuhan katakan adalah, ajarkan pria dan wanita berdoa. Dan ciri kamti bangun atas doa. Dan Tuhan mengirimkan kebangkitan rohani hebat. Saya ingat saat pergi ke Rumania dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di Rumania, mengirimkan kebangkitan rohani besar ke seluruh bangsa. Tetapi bagaimana dia lahir di pertemuan doa, bagaimana seorang pendeta, Liviola, membuat orang berdoa. Dan saya melihat semua momen yang sangat penting itu. Dan Tuhan selalu berkata berulang kali, berdoa, 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 berdoa. Lalu kamu akan pergi meninggalkan semua. Kita perlu berdoa. Saat berdoa membiarkan Tuhan mengisi, membawa, dan menggunakan kita, Dia akan memimpin kita. Dan aku akan memberitahumu sesuatu. Dia memimpinmu dari satu tempat ke lain, dan itu hanya jadi lebih baik sepanjang waktu. Cukup lama saya di sini untuk memberitahu Anda. Pada tahun 1999, 2000, saya mengalami beberapa pelayanan terbesar. Saya telah berkhotbah di stadion terbesar di dunia. Saya juga berkhotbah di stadion nasional, dan kepada ratusan ribu orang yang antusias. Dan Tuhan memberkati, staf kami adalah terbesar yang pernah ada, lalu sesuatu terjadi. Kamu lihat, saya punya polip di pita suara dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ke dokter dan dia bilang perlu operasi. Saya tanya, dok, ada cara lain hindari operasi ini? Dia bilang, ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Saya tanya, apa itu? Dia berkata, tak yakin ini berhasil, tapi coba. Saran saya, ambil 2 minggu sendiri tanpa bicara dengan siapapun. Tidak satu kata, tidak ucapan selamat pagi, halo, atau selamat tinggal. Itu berlangsung selama 2 minggu.
Saya habiskan waktu untuk istirahat suara saya bersama istri. Kami sepakat, oke, kita lakukan ini. Kami memilih hanya menyembah Tuhan. Kami pergi ke Grand Canyon di Amerika Serikat, Arizona. Dan saya ingin memberitahu Anda, kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan di sana. Ya, dan kami pergi ke sana hanya diam. Saya akan baca Alkitab. Satu ayat terus melompat dari halaman. Setenanglah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Aku akan diagungkan di antara bangsa-bangsa. Aku akan diagungkan di seluruh bumi ini. Tetaplah tenang dan ketahuilah dengan pasti bahwa aku adalah Tuhan. Oh, saya katakan kepada Anda, Tuhan benar-benar memegang erat hati saya. Dan itu yang Dia katakan berulang kali selama bertahun-tahun. Berdoalah, kemudian biarkan dirimu dipimpin oleh Roh. Berjalanlah dalam semangat doa saat mengerjakan tugas Tuhan. Berusaha melayaninya dan melakukan kehendak-Nya. Berjalanlah dalam roh yang telah kamu izinkan untuk mengisi dirimu pada saat-saat sendirian dengan Dia. Jadi mengapa kamu tidak mencari sebuah tempat yang tenang dan diam, serta mengetahui bahwa Dia memang adalah Tuhan?